Teater Sanggar Prativi Jakarta dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio. Tanah Semenanjung. Gila itu Wong Agung Wilis yang dulu pernah dikatakan Mangkuningrat. Ternyata dia masih hidup. Pardon. Kenapa bisa begitu, hei? Terhadap pribumi biadab kita orang bisa kalah. Mereka punya berdiri dari mana? Naskah ditulis oleh J.F.R. Sarjono, diolah dari novel trilogi Putu Prabadarana, teknik dan montase Edwin Sutandi, hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kelima ini dengan judul Tuturan Bencana. Lampar tidak mampu menemukan hubungannya antara arwah Mangkuningrat beserta ke-80 orang pendukungnya dan keharusan bertempur. Maka ia pun terus mendesak agar segera dijelaskan oleh Agung Kete, yakni Sang Menteri Muka Panglima Laskar Darat Mengwi. Dengan nada yang cukup meyakinkan, Agung Kete berusaha menjelaskan hubungannya kepada Lampar. Apakah aku perlu menjelaskan hubungan antara arwah Mangkuningrat beserta para pendukungnya dan keharusan kita untuk bertempur ini, Lampar? Ya jelas, Tuan. Tuan kan selalu menasihati hamba supaya tidak asal mematuhi perintah saja. Yang diperintah perlu tahu dan memahami duduk perkaranya. Begitu kan, Tuan? Ya, kau benar. Begini, Lampar. Ya, Tuan. Menurut Brahmana Resi Ide Bagus Golah, yang kepandaiannya serta kesaktiannya tidak diragukan itu, yang menjadi sumber penyebab wabah penyakit ini adalah arwah-arwah yang sedang mengamuk. Mereka tidak terima karena telah dihukum mati. Ya, itu memang masuk di akal, Tuan. Dan hamba pun percaya sekali akan kebenaran pendapat Bapak Resi Ide Bagus Golah itu. Nah, dari manakah sebenarnya asal Mangkuningrat berikut para pendukungnya itu, Lampar? Ya, tentu saja dari Blambangan, Tuan. Nah, dari Blambangan kan? Hamba, Tuan. Berarti orang-orang Blambangan juga ikut bertanggung jawab atas bencana ini, Lampar. Raja bertindak atas nama Kaula. Tak peduli apakah tindakan raja itu benar ataupun salah. Ya, hamba sudah sedikit mengerti yang Tuan maksudkan. Kebaikan raja adalah juga kebaikan kaulanya. Dan sebaliknya, keburukan raja juga keburukan kaulanya. Raja adalah cerminan kaula dan bertindak sebagai wakil kaula. Sebagai pelaksana amanat Kaula kan? Hamba, Tuan. Nah, kehendak jahat Mangkuningrat untuk menjual bangsa dan tanah warisan leluhur adalah juga kehendak Kaula Blambangan. Karena jahat, Mangkuningrat telah dihukum mati dan kematiannya menimbulkan kesengsaraan yang diderita orang-orang Bali. Lalu, bagaimana dengan Kaula Blambangan yang juga ikut bersalah dan jahat itu? Bagaimana, Lampar? Ya, menurut hamba, tentunya seluruh Kaula Blambangan pun harus dihukum, Tuan. Dalam waktu yang singkat, pasukan Bali di bawah pimpinan Agung Kete dan Ngurah Tantra sudah dalam keadaan siap untuk menyeberangi Selat Bali menuju Blambangan. Siang hari itu juga, ratusan laskar memenuhi pantai Gilimanuk dan setelah diperintahkan untuk naik ke atas perahu-perahu yang sudah dipersiapkan pula, mereka pun segera mulai bergerak.
Sesampainya di pantai Sumberwangi, seluruh laskar diperintahkan untuk berkumpul sebentar guna menerima pesan-pesan Agung Kete melalui Lampar yang bertindak selaku penghubung semua pimpinan regu. Lampar, Hamba Tuan. sampaikanlah pesan perintahku ini kepada seluruh pimpinan regu. Apa pesan Tuan? Perintahkan agar tiap regu dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Setelah itu perintahkan pula supaya mereka menyusup ke seluruh pelosok kota Lateng dan tempat-tempat yang lain. Hamba Tuan. Setelah mereka mendengar letusan senapan yang kau berikan sebagai tanda penyerangan, mereka boleh memulai pembersihan dengan cara menembaki seluruh kaula Bali. Musnahkan seluruh warga Blambangan. Hamba Tuan. Tetapi Tuan, bolehkah hamba bertanya sedikit? Ya, apa? Apakah penyerangan terhadap orang-orang Blambangan ini sudah mendapat persetujuan Sri Prabu Cokordedewa Agung, Tuan? Tak perlu. Yang penting kita berbuat jasa, Lampar. Dengan punahnya orang-orang Blambangan, maka akan berakhirlah berjangkitnya wabah penyakit yang terkutuk itu, Lampar. Mengerti? Mengerti, Tuan. Laksanakan perintahku. Siap, laksanakan. Ayo! Terus tembak! Kita hukum orang-orang Blambangan! Ayo, tembak! Tuan Andita, syukurlah Tuan segera datang. Saya hampir saja berangkat ke rumah Tuan. Untung Paduka belum jadi berangkat. Apakah Tuan bermaksud menyampaikan berita seperti yang baru saja saya terima dari Lambung, Tuan? Berita tentang apa? Berita tentang datangnya ratusan prajurit Bali yang menyerang para kaula. Gusti Ratu, memang berita tentang penyerbuan orang-orang Bali juga yang hamba bawa. Mengapa ini mesti terjadi, Tuan? Apakah Kanda Prabu Dewa Agung masih belum puas dengan penyerahan suamiku, anakku, dan semua pendukungnya untuk dihukum? Mengapa Kanda Prabu Dewa Agung masih mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Blambangan? Sebenarnya hamba menyaksikan kebenarannya bahwa kedatangan Laskar Mengwi ini atas perintah Sri Prabu Cokordedewa Agung. Pasti ada pihak lain yang bertindak atas kemauannya sendiri. Tetapi kenyataannya sudah terjadi perang, Tuan. Mereka dilaporkan oleh Lambung sebagai algojo-algojo kejam yang mengamuk dan membantai kaula yang tidak berdosa. Saya tidak terima, Tuan. Kalau begitu, apa tindakan kita, Gusti Ratu? Tentu saja kita sambut mereka dengan perlawanan senjata. Baik, Gusti Ratu. Tetapi sebaiknya Paduka memerintahkan supaya semua selir Sri Prabu Mangkuningrat pergi meninggalkan istana untuk mengungsi. Demikian pula putri-putri Paduka. Semua harus mengungsi, termasuk Paduka. Tidak, saya tidak akan mengungsi. Biar anak-anak saya dan para selir suami saya yang mengungsi. Saya harus ikut bertempur, Tuan. Saya sudah menjadi wong Blambangan. Orang Blambangan, Tuan. Orang Blambangan yang tahu membalas kebaikan Blambangan. Hamba mohon Paduka bersabar, Gusti Ratu. Hamba percaya bahwa Paduka sudah begitu mencintai Blambangan. Tetapi pertempuran kali ini sangatlah berbahaya. Hamba tidak menghendaki semua punah. Istiani dan Tantrini pergi bukan karena takut, melainkan untuk bertahan dan menyusun kekuatan, Gusti Ratu. Mereka tidak boleh punah, karena mereka kelak harus melanjutkan peperangan. Demikian pula Paduka. Gusti Ratu, hamba mohon kesediaan Paduka untuk menyelamatkan diri, agar supaya kelak Paduka bisa melanjutkan perang. Bagaimana, Gusti Ratu? Ya, saya rasa Tuan memang benar. Tetapi saya harus di mana? Ada di mana? Bagaimana kalau Paduka pergi ke desa Serawet saja?
Di sana Paduka bertahan dan bersatu dengan pasukan Gandewa serta Surendra. Padahal saya telah mengutus Lambung untuk meminta bantuan ke Malang. Siapa yang hendak Paduka mintai bantuan? Laskar keturunan Suropati dan Melayu Kesuma, serta Wironegoro II. Tetapi bila kita harus menunggu datangnya bantuan, kita akan terlambat, Gusti Ratu. Hamba harus segera ke Medan Laga, menyusul Yang Mulia Umbul Songo dan Haryo Dento. Jadi apakah kedua Yang Mulia itu sudah mendahului terjun ke Medan Laga, Tuan? Hamba, Gusti Ratu. Kedua Yang Mulia itu sudah lebih dulu mengetahui datangnya musuh dan langsung memimpin anak buah ke pertempuran. Segera setelah memberitahu hamba tentang datangnya musuh, Gusti Ratu. Apakah Tuan sudah memerintahkan keluarga-keluarga Kaula untuk mengungsi? Hamba sudah menugaskan beberapa orang anak buah, Gusti Ratu. Tinggal Paduka yang belum mengungsi. Kalau begitu, sebaiknya antarkan saya ke desa Serawat setelah saya memerintahkan agar anak-anak saya dan para selir untuk meninggalkan istana. Baik, Gusti Ratu. Tuan Haridento. Ada apa, Balang? Kita jelas kalah dalam jumlah laskar, Tuan. Iya, kau benar, Balang. Sebagian besar prajurit Blambangan adalah prajurit-prajurit Raung yang dulu dibawa kemari oleh Wong Agung Wilis. Tetapi sekarang mereka sudah kembali semua ke Raung. Kita menjadi ringkih. Hamba mempunyai usul, Tuan. Apa usulmu? Bagaimana kalau hamba pergi ke Raung, Tuan? Untuk meminta bantuan laskar. Hamba, Tuan. Apakah kau tahu jalannya ke Raung? Jelas hamba tahu, Tuan. Karena hamba sering mengantar Gusti Putri Ayu Tunjung pergi ke sana, Tuan. Boleh dikata tiap 30 hari sekali, Tuan. Iya. Sebenarnya baik saja meminta bantuan. Tetapi tidak usah saja. Mengapa, Tuan? Hanya akan sia-sia. Tidak usah kecewa, Balang. Aku percaya bahwa sebelum kau sampai di Raung, kita sudah punah di mangsa lawan. Mengapa tiba-tiba saja Tuan menjadi putus asa? Belum pernah hamba mendengar Tuan berkata seperti itu, Tuan. Tidak, Balang. Aku tidak putus asa. Ada pertimbangan lain yang membuatku tidak setuju meminta bantuan ke Raung. Apa, Tuan? Laskar Raung perlu dihemat untuk kebutuhan kelak. Sebentar lagi akan datang musuh dari seberang laut. Mereka harus kuat untuk mengusir musuh itu. Belanda yang Tuan maksudkan? Ya, kompeni Belanda. Musuh semakin mendekat, Tuan. Sebaiknya kita mundur saja, Tuan. Ya, Ayo, Tuan. Baik, ayo kita lari. Ayo mundur! Mundur semua! Mundur! Kita berhenti di sini, Balang. Rupanya Tuan tidak terbiasa bertempur di darat, Tuan. Ya, benar. Aku adalah prajurit laut. Tetapi musuh kita sekarang ini adalah pasukan darat. Oleh karena itu, kami harus ada di darat. Benar, Tuan. Mereka sudah berada di tengah-tengah kota. Tak menguntungkan bila dihantam dari laut. Aduh! Tuan! Tuan kena tembak. Polang! Aku tidak kuat lagi, Polang. Tuan! Darah Tuan mengalir terus dari luka Tuan. Tuan! Berjuanglah terus, Balang. Dan Dirga Ayu. Tuan! Tuan Haridento. Tuan telah tiada. Tuan telah gugur. Tuan. Kawan-kawan, mari kita angkat jenazah Tuan Haridento. Ini ke barisan belakang. Ayo. Ternyata di mana-mana aku melihat mayat prajurit Blambangan. Kawan-kawanku pun sudah semua tewas. Aku sedih sekali. Rasanya ingin menangis, tetapi tidak bisa. Di mana gerangan Tuan Umbul Songo? Semoga saja beliau selamat, tidak gugur seperti Tuan Haridento. Aku tinggal seorang diri yang masih hidup. Ya, aku memang tidak mau mati.
sebelum bertemu dengan Tuan Umbul Songo. Bagaimana Lampar? Oh, Tuan Murah Tantra. Iya. Di mana Tuan Agung Kete? Beliau ada di barisan sana, Tuan. Beliau juga sudah berhenti menembak. Aku juga sudah kehabisan peluru. Kecuali sebutir yang sengaja tidak kupergunakan untuk menembak. Mengapa, Tuan? Peluru yang sebutir ini sengaja ku hemat sampai aku bertemu dengan lawan yang kuinginkan. Siapa yang Tuan maksudkan? Umbul Songo. Umbul Songo. Hamba ingat sekarang. Umbul Songo adalah Menteri Muka Belambangan yang sering datang ke Mangwi sebagai utusan Wong Agung Wilis. Ya, betul itu. Dia adalah sahabatku, Lampar. Jika memang sahabat, mengapa Tuan berhasrat untuk membunuhnya? Justru dia sahabatku. Maka aku tak rela dia mati bukan oleh tanganku. Sebaliknya, aku juga berharap agar bila aku ditakdirkan untuk mati, aku ingin mati di tangan Umbul Songo. Adil bukan? Hamba, Tuan. Keadaan hujan begini membuat para prajurit enggan bertempur. Tapi hujannya sudah agak reda, Tuan. Dan tentunya musuh kita pun masih berteduh. Iya, benar. Tetapi jumlah mereka sudah berkurang. Sudah banyak yang tewas dimakan peluru kita. Padahal kita belum sampai pada sasaran yang utama. Istana Belambangan, Tuan? Iya, betul. Istana Belambangan. Oleh karena itu, benteng terkuatnya harus mati dulu. Ya, Umbul Songo harus mati dulu. Menyusul kematian benteng yang seorang, Laksamana Haryodanto. Benar, Tuan. Hamba juga sudah mendengar kematian Haryodanto. Dan melihat sendiri dadanya terkena tembakan dan bersimbah darah. Baiklah, aku pergi dulu, Lampar. Hendak kemana, Tuan? Mencari Umbul Songo. Hati-hati, Tuan. Ngurah Tantra terus berjalan mencari Umbul Songo dengan membiarkan tubuhnya basah kuyup diguyur air hujan. Nah, berhasilkah ia menemukan Umbul Songo? Saudara pendengar, silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.